Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Zainur Rahman dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 20.06.311.00001. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ACC modul kelima Praktikum Multimedia Edukasi, di mana nantinya dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Unity, tools apa aja yang ada di dalam Unity, dan saya juga akan membuatkan sebuah tutorial singkat bagaimana cara membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Unity. Nah, untuk kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hal pertama yang harus kita pahami sebelum kita menjalankan aplikasi Unity itu sendiri. Di sini saya telah membuat rangkuman dari materi yang akan saya sampaikan. Oke, sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang pengertian dari Unity. Unity merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat games atau permainan, di mana Unity ini merupakan sebuah software berbasis multi-platform. Yang dimaksud dengan multi-platform ini yaitu aplikasi yang mampu mempublish banyak format tipe file. Nah, pada dasarnya Unity ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan berbasis 3 dimensi atau 3D. Namun juga bisa digunakan dengan berbasis 2 dimensi. Kita pasti penasaran bagaimana logo dari Unity. Seperti yang muncul pada layar kita, gambar tersebut merupakan logo dari aplikasi Unity. Setelah kita menginstal aplikasi Unity, kita langsung akan diberi sebuah arahan untuk membuat nama project dan diberi pilihan kita membuat projectnya itu dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Setelah kita masuk, maka akan muncul tampilan awalnya seperti yang ada pada layar kita. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari Unity itu sendiri, maka saya akan menjelaskan yang kedua yaitu tentang tools-tools yang ada dalam aplikasi Unity. Nah, sebelum kita paham lebih mendalam tentang Unity, kita harus tahu bahwasanya ada 5 Windows dalam aplikasi Unity, yaitu Windows Scene. Windows Scene ini merupakan Windows yang digunakan untuk membangun games yang akan kita buat, di mana di dalamnya kita bisa melihat dan mengatur objek yang ada dalam sebuah scene tersebut. Selanjutnya yaitu Windows Project. Windows Project ini merupakan sebuah Windows yang berisi tentang seluruh aset yang digunakan untuk membuat project gamesnya, yang mana terdiri dari file, script, tekstur, 3 dimensi model atau 3D models, audio clips, dan lain-lain, yang mana disimpan dalam hard drive komputer yang kita miliki. Selanjutnya yaitu Windows yang ketiga, yaitu Hierarchy, di mana Windows Hierarchy ini merupakan Windows yang berisi game object atau kumpulan game object yang kita gunakan di dalam scene, di mana urutan games object ini bisa kita pindah posisinya dan bisa kita grupkan atau kelompokkan menjadi parent and child. Selanjutnya Windows yang keempat yaitu Inspector. Windows Inspector ini merupakan Windows yang menampilkan sebuah konteks atau keterangan dari objek atau aset yang sedang kita pilih. Nah, Windows ini bisa menampilkan informasi properti atau komponen dari sebuah game object ataupun aset yang telah kita buat. Dan yang terakhir yaitu Games Window atau Window Games. Nah, di Window Game ini digunakan untuk melihat tampilan ketika permainan yang telah kita buat sebelumnya untuk dijalankan. Nah, di bagian atas dari game Windows ini terdapat tombol play, pause, dan set frame by frame yang akan ditampilkan pada Windows Game. Setelah kita mengetahui dalam aplikasi Unity ini terdapat 5 Windows, kita juga harus memahami bahwasanya dari 5 Windows ini terbagi menjadi
beberapa tools-tools di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tools yang pertama yang ada di dalam Windows Scene, yaitu Hand Tools. Hand Tools ini digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scene. Selanjutnya ada Position Transform Tools, di mana tools ini digunakan untuk mengubah komponen posisi sebuah game object terhadap sumbu X, Y, dan Z-nya. Setelah itu ada Rectangle Transform Tools, di mana tools ini digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang dua dimensi. Biasanya, tools ini akan sangat membantu jika kita memodifikasi komponen di dalam gamenya. Selanjutnya ada Scale Transform Tools, yang mana tools ini digunakan untuk mengubah komponen scale atau ukuran dari sebuah game object terhadap sumbu X, Y, dan Z-nya. Nah, setelah itu terakhir yaitu Rotation Transform Tools. Tools ini digunakan untuk mengubah komponen rotasi pada sebuah game object terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, perlu diketahui nih teman-teman bahwasannya di dalam Windows Scene ini ternyata ada juga loh tools-tools yang lain selain tools-tools yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kalian pasti pengen tahu nih apa tools-tools tersebut. Tools-tools yang ada di dalam Windows Scene selain yang tadi yang telah saya jelaskan yaitu ada tools Shaded. Shaded ini merupakan tools yang digunakan untuk mengganti mode tampilan objek-objek di dalam game scene. Setelah itu ada Tools Audio. Tools Audio ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan audio di dalam scene. Setelah itu ada Tools Effect. Nah, Tools Effect sendiri ini merupakan tools yang berfungsi untuk menampilkan atau menghilangkan efek dari skybox, flares, fox, dan lain-lain yang ada di dalam scene. Selain itu, juga ada Tools 2D atau dua dimensi, di mana tools ini digunakan untuk mengubah perspektif dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi ataupun sebaliknya. Setelah itu ada Tools Search Bar. Tools Search Bar ini merupakan tools yang digunakan untuk mencari sebuah game object di dalam scene. Setelah itu ada juga Tools Gizmos. Nah, tools ini memiliki fungsi yaitu untuk memilih objek-objek yang ditampilkan di dalam scene. Selanjutnya ada Tools Scene Lighting, di mana tools ini berfungsi untuk mengatur tampilan pencahayaan dalam scene. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Windows yang kedua dalam aplikasi Unity, yaitu Windows Project atau yang kita kenal dengan Project Windows, di mana Project Windows ini digunakan untuk mengorganisir aset yang kita gunakan. Struktur file yang kita buat di dalam Project Windows ini nantinya akan disimpan dalam struktur yang sama di dalam hard disk laptop kita masing-masing. Nah, di dalam Project Windows ini, kita juga bisa memasukkan aset yang akan kita gunakan untuk membuat games itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Windows yang ketiga, yaitu Windows Hierarchy. Windows Hierarchy ini merupakan Windows yang berisikan seluruh game objek yang ada di dalam game scene. Jika di dalam Project Windows adalah aset yang ada di dalam hard disk kita, nah, hierarchy berisikan aset yang kita gunakan di dalam scene, yang mana kita bisa memasukkan aset dari Project Windows ke hierarchy ini dengan cara drag and drop, atau kita juga bisa create aset menggunakan drop down create yang ada di toolbars hierarchy seperti yang muncul pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Windows yang keempat, yaitu Windows Inspector. Windows Inspector ini juga merupakan Windows bagian dari aplikasi Unity, di mana Windows Inspector ini adalah tempat untuk mengubah nilai dari properti dan setting. Nah, ini dia muncul bagian-bagian dari Windows Inspector itu sendiri. Nah, Windows Inspector ini bisa berbeda tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Inspector bisa menampilkan informasi dari player setting, aset, game object, scene, prefab, dan lain-lainnya. Nah, di dalam Windows Inspector ini terdapat beberapa ikon yang wajib kita ketahui,
yaitu yang pertama icon button. Icon ini berfungsi untuk mengubah tampilan game objek di dalam scene view. Icon ini sangat bermanfaat, terutama apabila game objek yang kita masukkan tidak memiliki representatif visual. Selanjutnya ada icon tag, di mana icon ini digunakan untuk menyematkan tag ke dalam suatu game objek untuk membantu proses pencarian game objek. Selanjutnya ada checkbox. Checkbox ini digunakan untuk mengaktifkan atau nonaktifkan sebuah game objek. Nah, jika checkbox ini nantinya diklik, maka semua komponen di dalamnya akan bersifat aktif. Selanjutnya yaitu icon layer, di mana icon ini digunakan untuk memisahkan layar yang biasanya berpengaruh terhadap aturan yang spesifik. Misal, layar ground, di mana isinya adalah game objek yang bisa dipijak dan digunakan untuk melompat. Selanjutnya saya akan menjelaskan Windows yang terakhir, yaitu Windows Game View atau Windows Game. Dalam Windows ini merupakan Windows untuk menampilkan current state dari game ketika dijalankan. Nah, dalam Windows ini ada 3 opsi yang bisa kita lakukan ketika ingin masuk ke dalam game view, yaitu play, pause, dan play frame by frame. Pada Windows Game ini terdapat beberapa tools di dalamnya yang bisa membantu kita untuk mengubah bagaimana game kita tampilkan di layar. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah tutorial singkat tentang bagaimana cara membuat sebuah objek 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Unity. Oke, selanjutnya saya akan membuatkan sebuah tutorial singkat tentang bagaimana cara membuat 3 dimensi objek dengan menggunakan aplikasi Unity. Nah, sebelum kita membuat 3 dimensi objek tersebut, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Unity. Di sini saya telah menginstal aplikasi Unity yang saya download dengan versi 5.6.3 F1. Nah, setelah kita download, kita langsung saja buka aplikasi tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar kita. Nah, sebelumnya itu di sini ada 2 pilihan, ada new atau open. Nah, jika kita telah membuat file sebelumnya, maka kita tinggal klik open. Dan jika kita ingin membuat file baru atau project baru, maka kita tinggal klik saja new. Setelah itu akan muncul sebuah perintah untuk memasukkan nama projectnya. Di sini saya akan memasukkan nama projectnya yaitu ACC. Nah, setelah kita memasukkan nama project, kita diberi arahan untuk memilih games apa yang akan kita buat. Di sini ada pilihan 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah objek 3 dimensi, maka di sini saya akan memilih 3 dimensi. Selanjutnya langsung saja klik create project. Setelah itu kita tunggu sebentar untuk membuka aplikasi Unity itu sendiri dengan nama project yang telah kita masukkan sebelumnya. Setelah kita mengklik create project tadi, maka akan muncul tampilan awal dari Unity tersebut. Tampilan awalnya seperti yang ada pada layar kita. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat 3 dimensi objek. Nah, caranya yaitu pertama kita harus klik game object. Setelah itu kita diberi beberapa pilihan. Di sini kita hanya fokus kepada 3 dimensi objek atau 3D objeknya. Setelah itu kita diberi lagi pilihan bangun datar apa yang akan kita buat. Di sini ada kubus, ada silinder, ada kapsul. Nah, untuk kubus sendiri itu cube, terus lingkaran itu sphere. Setelah itu tabung atau silinder itu ada silinder. Setelah itu ada kapsul dan lain sebagainya. Setelah itu, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat material baru tanpa mengikuti material yang telah disediakan oleh aplikasi Unity itu sendiri. Nah, material ini merupakan buat warna ya teman-teman ya. Gimana caranya? Caranya itu klik kanan pada aset atau create di bagian project.
sini saya akan menjelaskan, klik kanan pada aset. Setelah itu create dan kita pilih material. Nah, setelah muncul seperti ini, kita edit terlebih dahulu nama material yang akan kita buat. Di sini saya contohkan yaitu uji. Nah, setelah kita memasukkan namanya, kita klik aset. Setelah itu kita langsung membuat warnanya pada bagian main maps albedo. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti yang ada pada layar. Terserah kita mau menggunakan warna apa. Jadi kita tinggal pilih saja warna yang kita buat. Di sini saya akan membuat warna merah ya, biar tidak ganti-ganti lagi. Menimbulkan warna yang berdimensi, maka kita ubah shadernya menjadi standar shader atau specular setup. Nah, maka akan muncul pilihan itu 2 warna. Nah, ini muncul sama seperti sebelumnya, kita pilih saja warnanya seperti apa yang kita mau. Nah, seperti yang ada pada layar kita, di sini kita akan mengkombinasikan antara warna merah dan warna merah aja ya, sama-sama merah, jadi gampang. Jadi warnanya merah hati. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan bangun 3 dimensinya. Contoh di sini saya akan membuatkan sebuah kubus. Nah, maka akan muncul seperti yang ada pada layar kita. Gimana sih Kak caranya buat memperbesar dari kubus itu sendiri? Caranya yaitu dengan klik objeknya. Setelah itu kita pilih yang ini, yang saya ini ya, bagian dari window scene. Kita klik. Setelah itu kita tarik ke warna hijau. Dia akan memanjang. Nah, untuk yang memperbesar, kita klik saja yang bagian tengah ini, memperbesar. Seperti itu. Untuk cara memberikan warnanya itu, gimana Kak cara ngasih warnanya? Cara memberi warnanya atau ya mengasih warnanya itu, kita klik material tadi, setelah itu kita tarik ke objeknya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi akan muncul warna di dalam objeknya. Nah, saya sendiri di sini sebelumnya telah membuatkan beberapa objek yang saya buat di dalam Unity ini, ya, namun berbeda file atau berbeda projectnya. Seperti apakah yang telah Kakak buat? Saya telah membuat beberapa objek, yaitu seperti yang ada pada layar kita ini. Nah, ini terdiri dari beberapa 3 dimensi objek, ada silinder, setelah itu ada sphere, ada oval, ada cube atau kubus yang dipanjangkan ukurannya, dan ada flat juga. Flat itu yang ini ya teman-teman. Flat itu yang ada di bawah ini merupakan plan. Dan yang kubus yang mana Kak? Yang cube